Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan terkini dari kasus adik Al yang berada di Medan yang dituduh sebagai pelaku yang menghabisi ibundanya sendiri pada 10 Desember 2025. Di video kali ini kita akan bahas ada dua hal. Hal yang pertama adalah data-data terkait dengan hasil prarekonstruksi pandangan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada saat mereka mendampingi adik Al yang berusia 12 tahun ini, apa sajakah yang dilihat pada saat prarekonstruksi? Adakah kejanggalan-kejanggalan atau petunjuk sebenarnya apakah dia pelakunya atau bukan? Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ini ada salah satu sumber istimewa yang berasal dari lingkungan sekitar TKP. Bang John ya yang ngasih tahu bahwa ada foto dari kepala keluarga ayahanda dari terduga pelaku dan suami dari korban, Alham Humala Siagian. Ini ada foto di acara, bukan acara, ini adalah kayak di AHY ya, Agus Yudhoyono ya, yang pada hari Selasa 9 Desember 2025 itu ke Sumatera Utara untuk memastikan langsung proses tanggap darurat bencana yang katanya berjalan dengan baik. Nah, kita nggak ngebahas masalah musibahnya, tapi kita bahas adalah terkait dengan bajunya. Kenapa? Baju dari kepala keluarga ini. Karena ada sebagian masyarakat kan suka tidak suka dengan segala hormat kan ya, walaupun dari pihak terkait, penyidik terutama, yang sepertinya meyakini bahwa pelakunya adalah adik Al tersebut, tapi banyak masyarakat yang masih ragu. Karena memang penyidik juga nggak bisa kita salahkan, mereka rely kepada alat-alat buktinya. Ada baju yang dipakai di sini. Ini baju yang menurut aku cukup unik. Uniknya adalah ada sebagian yang disampaikan dari Bang John ini adalah begini ya, bahwa terpantau nih kalau bajunya itu dugaannya bahwa pada saat malam kejadian itu dia pada saat ke kantor polisi sudah berganti baju. Sebenarnya masuk akal atau enggak? Misalnya begini, kalau rapat bersama dengan Agus Yudhoyono ini ya, di tanggal 9 Desember 2025, kejadiannya tanggal 10 Desember jam 5 pagi menurut versinya itu sudah dibawa, sudah ketahuan dan ada warga di sana. Proses kejadian itu adalah jam 5 pagi. Kalau dari rapatnya selesai jam berapa waktu itu? Apakah jam 10 malam atau jam 11 malam? Kemudian dia pulang ke rumah TKP. Makanya menjadi salah satu teka-teki adalah ada nggak sih CCTV di area sekitar warga? Bukan CCTV dari pemilik TKP ya, di TKP tersebut. Tapi kayak pintu-pintu dari tetangga. Sebenarnya pengen tahu dia itu pulang ke rumahnya jam berapa. Karena ada bukti baju yang dipakai itu ya mungkin sampai malam hari rapat bersama dengan ya Agus Yudhoyono, apakah malam atau pagi ya harus ada klarifikasi, tapi paling gak ini adalah petunjuk. Yang aku baca pesan di sini adalah begini ya, terpantau nih Bang dari Instagram bahwa pada saat Pak AHY ada kunjungan ke Medan pasca banjir bandang di Sumatera, tanggal 9 Desember 2025, tepat satu hari sebelum peristiwa itu terjadi di rumahnya tanggal 10 jam 5 pagi, di IG-nya Pak AHY ada foto ini Bang. Boleh juga nih bahan pertimbangan dari polisi untuk mencari baju kotak-kotak hitam, ada hijaunya katanya. Karena pada saat Alham mengantarkan anaknya ke kantor polisi, dia sudah berganti baju, memakai baju warna kuning, terlihat jelas banyak video yang beredar. Yes, itu kan kita lihat bareng sama putrinya kan ya, yang pakai jilbab, dia pakai kaos kuning, bawa tas kecil menuju ke mobil polisi. Dan satu lagi, harusnya polisi memanggil supir ambulan yang diakuin Pak Debrewok kali ya, yang Dimas tersebut ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya, mengatakan bahwa almarhumah istrinya pada saat supir ambulan sampai di rumah tersebut melihat bahwa almarhum duduk bersimbah noda merah dengan nafas yang sudah mulai pendek. Lantas supir ambulan tersebut tidak mau mengangkat almarhum karena pada saat itu si Alham dugaannya ya memesan ambulan. Dia mengatakan istrinya lagi banyak sekali pendarahan, sementara supir ambulan melihat di lokasi terjadi kejadian almarhum bukan seperti itu, tetapi bernoda merah, noda merah. Aku nggak ngerti nih, terminologi ini intinya adalah keluar noda merah. Apakah itu penyebabnya
karena senjata tajam atau karena yang lainnya, itu biarlah bagian dari dokter otopsinya ya. Boleh diusut juga nih terkait dengan hal ini. Oke, kita lihat dari beberapa sudut pandang yang saintifik ya. Kalau memang kasus ini kan memang kecurigaan terhadap keluarga atau saksi peristiwa itu memang cukup tinggi, kita harus mengakui, dengan salah satu alasan adalah apakah betul 20 tustus anak 12 tahun tidak ada suara perlawanan dari sang ibu. Itu yang menjadi salah satu common sense. Polisi juga belum menetapkan tersangka karena lagi mencari alat bukti yang meyakinkan. Beneran nggak pengakuan dari adik Al? Adik Al itu sudah mengaku bahwa dia adalah pelakunya. Cuman penyidik pun sampai sekarang tidak menetapkan dia sebagai tersangka atau anak yang bermasalah dengan hukum, ya karena dinilainya masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan klarifikasi. Makanya ada prarekonstruksi dilakukan kemarin 2 kali. Terkait dengan baju ya, kita pertama untuk penyidik kalau memang mau menganalisa dari bagian temuan di sosial media, di tanggal 9 Desember 2025 ada rapat bersama AHY di sini. Ini kan rapatnya harus dicari tahu ini apakah siang hari atau malam hari atau sore hari. Nah, dari waktu itu kan bisa ditarik nih pada saat dia pengakuannya di BAP-nya dari Alham, dia pulangnya jam berapa sebenarnya ke rumah. Nanti ke rumah itu kan ada CCTV tuh, tetangga semuanya. Karena kan tempat tinggalnya di TKP ini juga bukan daerah kampung ya. Artinya juga aku yakin banyak warga di area perumahan tersebut yang ada CCTV di bagian depannya. Memang mungkin tidak akan bisa menunjukkan secara utuh gitu ya tubuh dari Alham, kepala keluarga ini. Kan kita bisa lihat dari mobilnya. Mobilnya kan pakai apa gitu. Oh, jam sekian sudah melewati pintu gerbang di pos satpamnya atau seperti apa. Itu kan bisa ditelusuri lebih dalam, pulangnya jam berapa. Nah, kalau seandainya misalnya pulangnya itu malam hari setelah rapat dengan tim dari AHY ini, berarti bisa dicek ini, Bapak kan katanya tidur di lantai 2. Bapak waktu tidur pakai baju ini atau enggak gitu. Nah, dicek bajunya, apakah di baju tersebut ada noda merah. Kalian masih ingat nggak dengan kasus Subang? Kasus Subang yang di Jawa Barat ya, Amel dan juga Ibu Tuti kedua korbannya, di mana sekarang sudah putusan ingkrah bahwa suaminya adalah salah satu atau kepala keluarganya adalah salah satu yang melancarkan aksinya dengan alat buktinya adalah ya ada noda merah di kancing dan juga di belakang benik. Walaupun sudah dicuci, tapi ternyata masih ada jejak-jejak tersebut. Nah, kita pengen tahu nih, penyidik sudahkah melakukan pendalaman tersebut terhadap baju terakhir yang dipakai oleh Alham? Karena tidak bermaksud menuduh, tapi hanya untuk mengklarifikasi terkait dengan data saintifik, apakah kecurigaan sebagian masyarakat terhadap beliau ini beralasan atau enggak. Kalau ternyata nanti misalkan terbukti, oh ada noda merah nih di bajunya Alham, mungkin dia bisa alibi, oh waktu itu malam itu saya tidurnya pakai baju itu, dan saya memang meluk anak saya, ngebantu istri saya, bopong, jadi noda merahnya nempel kemana-mana. Ya, itu juga salah satu alibi yang cukup kuat menurut aku. Tapi dari temuan tersebut nanti akan ada profilingnya dari dokter otopsi. Apakah ini tipikal noda merah yang tergesek dari pada saat mengangkat korban, atau noda merah yang karena keluar langsung masih fresh, atau macam-macam lah tipikalnya sangat detail. Itu bisa dilakukan pendalaman dan juga analisa dari dokter otopsi terkait dengan sumbernya, apakah ini fresh atau tidak. Itu kan terus DNA-nya dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu petunjuknya teman-teman untuk membuat clear kasus ini, karena kecurigaannya itu masih cukup tinggi kepada pihak kepala keluarga ini. Tentunya dengan segala hormat, azas praduga tak bersalah. Sampai sekarang pun kita lihat Alham kan tidak dilakukan penahanan, kakaknya pun juga sekarang dititipkan di salah satu keluarga pihak ayah di Binjai, yang menunjukkan bahwa penyidik tidak punya alasan untuk melakukan penahanan kepada mereka. Tetapi untuk putri bungsunya, adik Al, itu dilakukan tidak ditahan sih, cuma dimedankan, katanya nggak ada rumah aman ya buat anak-anak. Sepertinya juga berada di ya salah satu rumah tahanan, tetapi khusus buat anak, karena memang secara hukum kalau ada anak yang berurusan dengan hukum atau bermasalah usianya di bawah 13 tahun, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sekarang coba kita bandingkan data yang disampaikan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisionernya Dia Puspi
Tarini yang sudah berbicara secara langsung dengan tim yang berada di Labuhan Batu Utara, di KPAD-nya di situ, teman-teman. Apa yang mereka uh, dapatkan setelah sekian hari mendampingi adik Al di sana? Jadi disampaikan di sini bahwa sekarang, adik Al ini dipisahkan dengan keluarga, tapi hak-haknya tetap diperhatikan dari sosialnya, gizi, dan sebagainya. Karena dia anak di bawah 13 tahun, secara undang-undang, dia itu kan tidak boleh diproses secara hukum yang sama. Tapi kan tidak mungkin tidak akan diproses kalau terbukti dia adalah pelakunya. Nah, KPAD Labuhan Batu Utara yang mendampingi di sana mengatakan bahwa dia terlihat ceria dan biasa saja kok selama mereka didampingi. Dia bilang bahwa anak ini hanya membela kakak dan ayahnya. Ia merasa tidak nyaman dengan perilaku ibunya yang sering marah-marah mereka, dan memang ibunya menurut hasil pendalaman mereka cenderung temperamental. Dugaannya adalah karena dendam dan juga sakit hati. Coba kita lihat dari dua sisi. Oke, kita coba lihat dari yang yakin lah dengan statement ini bahwa adik Al adalah pelakunya. Mungkinkah ini ada indikasi terkait dengan psikologinya? Mungkin dia memiliki jiwa psikopat atau sosiopat. Karena kan psikopat dan sosiopat itu perilakunya sama, tetapi penyebabnya berbeda. Kalau psikopat itu karena bawaan dari lahir, ada syaraf di bagian empati di otak kita itu yang terputus, dan itu nggak bisa disembuhkan. Tapi kalau sosiopat itu adalah karena lingkungan, terbiasa untuk mendapatkan apapun yang diinginkan untuk bertahan hidup dengan melakukan tindakan kriminal. Nah, kalau aku lihat dari background secara singkat di media ataupun juga sosial media gitu kan ya, adik kali ini kan sekarang kelas 6 SD dan dia tiap hari itu dianterin terus sama ibunya buat ke sekolah. Terus jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan juga bareng sama kakaknya, ada ulang tahun, sering liburan juga dalam negeri. Artinya mereka termasuk yang bukan kesulitan ekonomi, dan mereka pun juga everything looks fine, tapi di luar memang tidak menjamin. Nah, tetapi kalau yang kontra dengan hasil pendapat dari tim KPAI ini ataupun KPAD di Labuan Batu Utara, bisa aja gitu kan ya bahwa temuan-temuan di lapangan tuh bertolak belakang dengan data saintifiknya. Ya, secara nggak langsung adalah yang 20 tus-tus tersebut lah. Dan dikatakan juga bahwa anak ini punya hubungan baik dengan ibunya, walaupun dimarahin kakaknya, tapi kok uniknya apakah betul tangan kakaknya yang mengalami luka, sedangkan adik A-nya tidak ada luka. Terus juga apakah betul ada telepon yang menurut Dimas, salah satu kerabatnya, itu katanya kakaknya atau putri sulung dari keluarga ini sempat menelpon kolega atau kerabat dari ayahanda 2 kali di jam berapa itu, 2 atau 3 pagi, tapi kemudian dimatikan. Apakah betul seperti itu? Jadi mudah-mudahan penyidik di Medan itu bisa lebih detail menganalisa kasus ini, bukan cuma sekedar hanya pandangan mata. Karena pandangan mata ya sudah jelas, kalau dari pengakuan si adik Alnya, dia yang mengakui kalau aku tangkap dari keterangan komisioner KPAI ini. Tetapi penyidik masih belum menentukan dia sebagai tersangka, karena insting dari seorang penyidik yang aku juga yakin mereka profesional, ngerasa ada sesuatu hal yang janggal. Nah, kecurigaan masyarakat memang banyak yang menuju kepada Alham, kepala keluarga ini. Tentunya kita nggak boleh menuduh, teman-teman, harus dibuktikan dengan alat bukti yang saintifik, apakah betul alibinya dia selama ini atau BAP-nya sudah benar, atau ada dugaan-dugaan manipulasi. Itu dulu yang bisa aku update mengenai kasus ini. Semoga segera terang benderang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.